Haleluya, Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan kami boleh datang beribadah di awal tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan atas hidup kami dan kami sudah memuji Engkau Bapa. Saat ini Tuhan Engkau berbicaralah kepada kami. Ajar setiap hati kami. Biar kami boleh menerima firman Allah dengan penuh sukacita pada siang hari ini. Karena kami tahu firman mula kehidupan. Firman mula kebenaran yang menuntun kami ke dalam segala kebenaran itu. Urapi hambamu yang akan menjadi penyambung lidahmu. Dan urapi juga seluruh umatmu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2022 di mana kita sekarang sedang berada di gereja kita dalam pelayanan di tempat ini selama tahun 2022, kita akan memperlengkapi seluruh jemaat yang mau dan beribadah di sini dengan tema khotbah berbicara mengenai kesehatan rohani. Tahun 2022 kita sebut sebagai the year of spiritual health. Tahun kesehatan rohani. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena hidup kita hanya dikenan oleh Tuhan Allah. Kalau roh kita pun disehatkan atau sehat. Di minggu pertama ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul membangun kesehatan rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di zaman sekarang ada banyak usaha yang dilakukan oleh manusia. Dari berbagai golongan dan berbagai cara, bagaimana mereka bisa mempertahankan tubuh jasmani agar tetap sehat. Ada orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, maka dia berusaha untuk bisa berolahraga di rumahnya sendiri dengan alat-alat canggih yang sudah dipersiapkan. Dan kalau kita berjumpa dengan tim kesehatan selalu disarankan berolahragalah. Milikilah gaya hidup yang baik. Istirahatlah yang cukup, makanlah makanan yang bergizi. Saudara-saudara, saran-saran itu adalah saran yang baik di mana kita dipersiapkan untuk memiliki tubuh jasmani yang sehat. Mengejar kesehatan tubuh jasmani itu tidak salah. Itu sangat baik. Namun saudaraku sekalian, meremehkan pembangunan tubuh rohani atau mengabaikan kesehatan rohani, itu bukan sikap atau keputusan yang baik. Memang ada banyak orang yang terlihat sehat secara jasmani. Namun sayangnya saudara sekalian, mereka tidak diikuti atau hidup mereka tidak diikuti dengan apa yang disebut dengan sehat atau kesehatan rohani. Dan cepat atau lambat, percaya atau tidak, hal ini kelak akan teruji
dengan sendirinya ketika berhadapan dengan pencobaan. Kesehatan rohani seseorang itu nampak dikala dia diperhadapkan dengan kesukaran hidup. Dan itu yang pernah ditandaskan oleh Yesus Kristus dengan memberikan contoh. Ada dua orang yang sedang membangun rumah. Rumah bentuk yang sama, material yang sama, namun hanya ada berbeda dalam fondasi. Rumah yang pertama Alkitab berkata dibangun di atas pasir. Sedangkan rumah yang kedua dibangun di atas batu. Berdiri megah. Dan ada orang yang berkata indah sekali rumah itu. Tapi tidak seorang pun yang mengetahui yang mana rumah ini yang berkualitas. Atau dengan kata lain yang dibangun dengan tepat. Lebih lanjut firman Allah mencatat bahwa pada akhirnya datanglah hujan, datanglah banjir besar. Menghantam kedua rumah itu. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri dan kokoh. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir, Alkitab berkata, maka hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita memelihara apa yang disebut dengan kesehatan rohani. Kekuatan atau kesehatan rohani seseorang tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Dengan kata lain tidak akan datang atau tidak akan tercipta dengan sendirinya. Harus ada latihan, harus ada disiplin. Seperti seorang yang mempersiapkan tubuh yang, sebutlah misalnya tubuh yang ideal. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dia harus berusaha, dia harus bergumul, dia harus berjuang. Dan dia harus menegakkan disiplin untuk melatih semuanya itu. Saudara, demikian juga halnya terjadi dalam kehidupan rohani kita. Untuk mencapainya saudara-saudara diperlukan sikap yang proaktif. Proaktif itu artinya ada usaha dari diri kita. Proaktif itu artinya dia tidak tinggal diam, dia harus berusaha. Dengan kegigihan di dalam mengejar kesehatan rohani, hingga mencapai tingkat kesehatan yang prima, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersama-sama kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Petrus menulis suratnya dan ditujukan kepada orang percaya yang ada di perantauan. Sekali lagi menulis suratnya dan dikirimkan kepada orang percaya yang ada di perantauan. Rasul Petrus menginginkan mereka, orang-orang percaya yang ada di perantauan itu, supaya mereka tetap sehat secara rohani. Dalam arti mereka mempertahankan hidup suci, hidup kudus. Mereka prima secara rohani dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang-orang percaya yang ada di perantauan. Petrus peduli dengan orang-orang itu, supaya mereka jangan sampai akhirnya setelah ada di perantauan mereka berubah setia dengan Tuhan. Mereka hidup dengan cara hidup orang-orang di perantauan itu. Itu sebabnya Petrus menuliskan ini kepada mereka. Maka saudara-saudara, ada beberapa anak jemaat yang ada di perantauan. Dari mereka beberapa kali saya selalu ingatkan. Apakah mereka yang ada di dalam maupun di luar negeri? Beribadahkah engkau di sini? Dan ada di antara mereka yang berkata, saya beribadah, Pak. Apalagi mereka yang pernah melayani di sini, lalu sekarang ada di perantauan. Saya ingatkan, kalau boleh libatkan dirimu melayani di gereja di mana engkau sedang berada. Kenapa saudara-saudara? Karena bisa saja setelah mereka ada di perantauan, maka seluruh konsep berpikir mereka berubah. Hubungan mereka dengan Tuhan yang tadinya baik sekarang berubah. Maka hari ini kita lihat ada dua anak muda yang ganteng itu. Mereka tidak selamanya di sini, tapi mereka ada di perantauan. Dan hari ini saya bilang, sebelum kamu pulang, kamu dulu melayani di sini. Bersediakah engkau hari Minggu melayani sebelum engkau pergi? Tugas pelayanan yang pernah engkau lakukan dulu? Sony Parapat bilang, siap Pak. Makanya dia ada di sini. Ada Hendra, dia bilang, siap Pak. Saudara-saudara, supaya mereka sehat bukan saja secara jasmani, tapi rohnya. Dan Petrus ingatkan itu pada mereka. Saudara sekalian, ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang di perantauan itu. Supaya mereka sadar betapa perlu pentingnya mereka memperdulikan kesehatan rohani mereka. Yang pertama saudara sekalian, di ayat yang ke-24 firman Allah berkata, sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Petrus memberikan gambaran ini kepada mereka untuk menekankan satu hal. Yaitu, supaya orang-orang percaya itu sadar. Sadar apa yang perlu disadari, hidup di bumi ini
hanyalah sementara. Sekali lagi, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Yang diibaratkan seperti rumput, seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, saudara-saudara, siapapun kita tanpa melihat umur kita saat ini. Umur tidak jadi patokan. Yang muda tidak bisa berkata, aku masih lama hidup di dunia ini. Tidak bisa. Karena ini merupakan sebuah misteri Allah. Ada orang yang masih sangat muda, bahkan begitu dia lahir harus mati. Ada orang yang diizinkan remaja, ada diizinkan hidup sampai di masa muda, ada diizinkan sampai dewasa, ada yang sampai tua. Tapi kesimpulannya adalah hidup ini sementara. Kalau saja setiap orang percaya sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak lama, maka alangkah baiknya supaya hidup ini diisi, digunakan untuk satu tujuan yang kekal, tujuan yang mulia, yang berdampak bukan saja pada dirinya, tapi berdampak pada hubungannya dengan Allah dan berdampak bagi orang lain. Saudara-saudara, Petrus luar biasa beri gambaran ini. Saudara bisa bayangkan seperti rumput atau seperti tanaman bunga. Semuanya kita tahu yang namanya bunga. Bunganya hanya sementara. Dan kalau saudara yang memelihara bunga, yang ada bunga, bukan hanya yang sekarang ada orang pelihara bunga hanya daun. Tapi bunga yang ada bunga muncul di pagi hari. Kalau saudara punya tanaman khusus itu, maka saudara bangun lalu keluar pergi ke sana di pagi hari, sekali lagi dengar. Usianya hanya sesaat, tapi saudara melihat, wow, indahnya. Bukan saja indah kita berkata, wah segar sekali. Itu di pagi hari. Di siang hari mulai berubah. Sore menjadi layu. Sorenya bisa juga jatuh. Tapi dengar, bunga yang singkat umurnya, tapi sudah menciptakan keindahan, kesejukan bagi orang yang melihatnya. Dan saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara ketika melihat sebuah, sebutlah tanaman, karena konteks kita bicara tanaman, saking indahnya. Bunga yang indah itu, lalu saudara berkata, luar biasa Tuhan ciptakan ini. Pernahkah saudara memuji Tuhan oleh karena melihat yang seperti itu? Saudara berkata, mulia Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Saudaraku sekalian, maka sadarilah bersama-sama hidup di dunia ini hanya singkat atau sementara. Alangkah indah dan bahagianya hidup yang sederhana atau hidup yang singkat sementara ini. Dan kalaupun akhirnya kita dipanggil pulang oleh Sang Pencipta, tapi didapatinya kita sedang hidup benar dengan Dia. Sekali lagi, saya selalu teringat kepada almarhum Bapak Jimmy Van Houten Silaban yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya ingat betul sebelum dia meninggal, dia masih aktif ikut melayani. Sesuai dengan kapasitas yang ada yang bisa dia lakukan. Masih teringat sama saya dia mengiringi gitar di ibadah kebaktian tengah minggu.
di perumahan IKIP daerah Simpang Melati. Itu sudah sakit, sudah demam-demam. Tapi dia tetap lakukan. Sampai pada akhirnya dia pulang menghadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu saudara, jangan bermain-main lagi. Ingat tahun ini tahun yang kita tidak tahu seperti apa. Tidak perlu takut jalani tahun ini. Apapun kata orang. Ramalan apa yang sedang diramalkan oleh orang-orang tertentu mengenai tahun 2000. Tidak perlu saudara dan saya susah memikirkan itu. Tahun indah, tahun berkat, haleluya. Tahun suram dan lain sebagainya, tetap haleluya. Karena kita punya keyakinan Allah punya kemampuan untuk mengendalikan semuanya. Sekali lagi Allah punya kemampuan untuk itu. Yang penting bagaimana aku hidup di hadapannya. Karena sekali lagi ingat kalimat ini berulang-ulang saya sebut di hari-hari belakangan ini. Yang penting bukan kemana saudara dan saya pergi, tapi dengan siapa saudara pergi. Jangan dipersoalkan, mau kemana saudara pergi, tidak persoalan. Tapi yang menjadi persoalan dengan siapa aku pergi. Sebab situasi, kondisi hidup sesusah apapun, kalau Allah hadir menyertai kita di sana, semua berubah jadi baik. Ada orang dimasukkan di gua singa. Ada orang dimasukkan ke dalam dapur api. Pikir orang matilah orang ini semua dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Pikir orang habislah orang ini hangus terbakar oleh api yang dipanaskan. Alkitab berkata 7 kali lipat lebih dari 7 kali lipat panasnya dari yang biasa. Matilah mereka ini semua habis dalam waktu sesaat. Baca Alkitab kitab Daniel. Apakah mereka yang masuk dalam gua singa mati? Tidak. Apakah mereka yang dimasukkan dalam dapur perapian hangus gosong dimakan api? Alkitab berkata tidak. Yang masuk di gua singa tetap nyaman dan tenang. Singa seperti tidak mengenal mereka. Atau dengan kata lain singa merasa itu kawannya. Diam semua singa. Api yang panas dipanaskan 7 kali lipat. Alkitab berkata sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Bahkan bau asap pun mereka tidak. Kenapa saudara? Apakah mereka anti api semua? Lalu anti binatang buas? Alkitab berkata tidak. Hanya karena Allah hadir di sana. Di dapur api itu Allah hadir, maka orang itu pun tidak terbakar. Allah hadir di gua singa, maka singa pun tidak berbuat apa-apa karena Allah hadir. Oleh sebab itu saudara-saudara, jalani tahun ini dengan semangat. Mau seperti apa kata orang. Tapi yang penting aku sehat secara rohani. Hubunganku dengan Allah baik, maksimal. Hidup dalam kebenaran. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dibangun dalam satu kesadaran. Hidup ini singkat dan sementara. Yang kedua. Seseorang akan terbangun atau peduli akan kehidupan rohaninya. Kalau dia sadar hidup ini singkat. Tapi yang kedua. Terimalah firman Allah yang kekal. Ayat yang ke-25 berkata saudara, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa tanda orang sedang sakit secara jasmani? Salah satunya adalah tidak selera makan. Kalaupun ada orang pernah bilang sama saya, kalau saya sakit Pak makin kuat saya makan. Itu mungkin satu dari sekian banyak orang. Tapi yang saya tahu kalau orang sakit, biasanya salah satunya adalah
keinginan untuk makan itu berkurang. Selera untuk makan itu kurang. Maka apa tandanya bahwa saudara tidak sehat secara jasmani? Engkau tidak selera makan. Apa tandanya saudara tidak sehat secara rohani? Engkau tidak tertarik pada firman. Tidak tertarik pada firman. Itu sebabnya Petrus ingatkan teman-temannya, orang-orang percaya di perantauan itu. Mereka harus terima firman Allah itu kekal. Tidak seorang pun hidup kerohaniannya akan sehat kalau dia tidak menikmati firman yang baik, firman yang kekal yang dia terima. Tidak seorang pun sehat secara jasmani kalau dia tidak makan dengan makanan yang baik dan bergizi. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus bersyukur bahwa saudara di tempat ini dipersiapkan untuk menikmati firman yang sudah terstruktur, tersusun, tersiapkan dengan baik. Kalau istilah di sekolah itu kurikulumnya jelas. Kurikulumnya jelas. Minggu depan kita bicara apa? Sepanjang bulan bicara apa? Dan sepanjang tahun bicara apa? Kenapa harus dipersiapkan ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Manusia yang hidup dalam dosa mustahil akan memiliki hidup yang berbahagia dalam kekekalan, tak mungkin. Tapi kalau dia percaya pada firman Allah, itu firman Allah yang hidup dan kekal. Maka Tuhan berjanji, setiap orang yang menerima firman Tuhan akan dilahirkan kembali dan memiliki kekekalan dari Allah yang kekal. Maka dari itu saudaraku sekalian, siapapun kita yang hadir hari ini di sini, jangan pernah abaikan firman. Engkau abaikan firman, engkau abaikan Tuhan. Karena Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Usahakan setiap hari yang kau baca Alkitab, baca firman Allah yang hidup. Mau baca sendiri silakan, mau dengar khotbah silakan. Sama seperti saudara dan saya tidak akan pernah sehat kalau kita tidak makan lengkap dalam satu hari. Makan, nikmati firman itu. Oleh anugerah Tuhan selama 1 tahun penuh tahun 2021. Seingat saya mungkin hanya 1-2 kali saya absen. Untuk mengirimkan firman yang hidup yang hanya sesingkat sekali itu. Setiap pagi di grup gereja. Walaupun hanya sekian persen yang merespon, tidak apa-apa. Dari sekian banyak orang yang ada di grup itu, hanya berapa orang saja yang merespon, tidak apa-apa. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya bisa layani mereka sepanjang 1 tahun penuh 2021. Dan saudara tahu firman yang pendek, yang singkat, yang setiap hari saudara terima itu saya kirim ke berbagai banyak orang. Bukan hanya jemaat, karena ada orang yang memintanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tahun ini saya sedang berpikir, bergumul, mau bikin apa? Apakah itu dilanjutkan atau tidak? Sebab tidak mudah mengerjakannya. Apakah lanjut atau tidak, atau dibiarkan saja? Tapi ketika sampai pada poin yang kedua ini, itu membakar semangat saya untuk tetap melakukannya. Entah ada orang membaca atau tidak. Saudara-saudaraku sekalian, lagu sekolah minggu itu bagus sekali, syair itu. Yang berkata baca kitab suci
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Saudara-saudara, miliki tekad ini di awal tahun yang baru ini. Bahwa sudah cukuplah bagiku terlalu santai dengan Tuhan. Tapi mari belajar, mari berusaha memacu diri. Sebab tadi dikatakan tidak akan datang, tidak akan terjadi dengan sendirinya. Haleluya. Petrus ingat mereka. Kau harus percaya firman. Karena dengan firman yang ada pada kita lah yang membuat kita takut untuk berbuat dosa. Firman yang ada pada kita lah yang memotivasi kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, keempat, ketiga. Membangun kesehatan rohani kepada orang percaya yang ada di perantauan. Petrus mengingatkan mereka untuk melakukan apa yang disebut dengan kasih persaudaraan yang tulus. Di ayat yang ke-22, ini sesuai dengan tema Natal kita tahun ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh saling mengasihi. Dengan segenap hati. Kenapa Petrus ingatkan mereka? Kenapa Petrus ingatkan orang-orang percaya di perantauan? Itu supaya tetap mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sampai dia katakan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Alkitab berkata dengan demikianlah kamu disebut murid-muridku kalau kamu saling mengasihi dan Bapamu dipermuliakan. Bukan hanya orang lain yang tidak seiman dengan kita akan senang ketika kita saling bermusuhan. Memang iblis pun senang kalau kita bermusuhan. Orang yang tak percaya Kristus pun akan mencela kita. Maka hendaklah kita semua bersungguh-sungguh saling mengasihi. Sebab kalau kita saling mengasihi, maka kita akan terbangun kerohanian kita. Saya kasih contoh sederhana ya. Saudara datang di gereja ini beribadah. Lalu di gereja ini ada orang yang saudara tidak sukai. Memang saudara tidak ngomong sama dia, tapi datang dia di sini. Itu akan mengganggu rohmu. Akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi yang melayani itu, kita tidak suka. Apalagi orang yang melayani ada di altar ini. Salah satu atau seorang yang kita benci atau kita tidak suka. Terbangunkah kerohanian kita? Tidak. Maka betapa pentingnya kita harus saling mengasihi. Agar memiliki rohani yang sehat kita harus mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Alkitab berkata, kasih yang sejati yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya untuk dilakukannya. Yesus berkata, sama seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan ketika orang-orang percaya itu mengalirkan kasih itu kepada orang lain, maka kasih Allah akan semakin sempurna dalam diri orang tersebut. Dapatkah saudara bayangkan sepanjang tahun 2022 ini? 52 minggu. Berarti 52 topik khotbah yang akan
akan berbicara mengenai kesehatan rohani. Itu artinya betapa banyak dan luas cakupannya. Tapi hari ini kita awali dari 3 hal ini. Bagaimana kita membangun kesehatan rohani kita. Petrus memberi nasihat ini kepada mereka. Untuk kita sadar hidup di dunia ini sementara. Dan yang kedua, terimalah firman Allah. Firman Allah yang adalah kebenaran dan benar itu. Sebab dengan demikian hidup kita akan bertumbuh. Standar rohani kita adalah firman Allah. Lakukanlah kasih persaudaraan yang tulus. Maka dengan demikian, lewat hidup kita, orang lain pun menjadi percaya dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdiri. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajar kami di awal tahun yang baru ini. Agar kami memahami kebenaran. Supaya kami semakin hari makin bertumbuh secara rohani. Kami sehat secara rohani. Dan pagi ini atau hari ini kami diingatkan untuk 3 kebenaran. Sadarkan setiap kami, oh Tuhan, hidup ini hanya sementara. Mampukan kami untuk menerima firman Allah yang hidup dan benar. Dan mampukan kami untuk melakukan, menerapkan kasih persaudaraan yang tulus di antara kami. Terpuji Engkau Bapa, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.